Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali lagi Ustadz bisa membuat video penjelasan untuk pelajaran fikih siswa kelas 4. Materi kita pada hari ini ialah bagian B, dasar hukum khitan. Anak-anak bisa dibuka di halaman 9 di buku paketnya. Baik, langsung saya bacakan materi kita pada kesempatan ini. Bagian B yaitu dasar hukum khitan. Para ulama berpendapat bahwa hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sedangkan bagi perempuan hukum berkhitan masih menjadi perselisihan. Ada yang berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan wajib dan sebagian lainnya mengatakan sunnah. Menurut Imam Syafi'i perempuan wajib berkhitan, sedangkan menurut Abu Hanifah hukum khitan bagi perempuan sunnah. Artinya kalau orang bermazhab Syafi'i yang perempuan dia wajib untuk dikhitan. Biasanya kalau perempuan dia dikhitan ketika masih bayi atau baru lahir, itu oleh bidannya atau orang yang mengurusi ketika bersalinan, itu langsung mereka melakukan khitan. Adapun untuk laki-laki itu sudah disepakati bahwa khitan bagi seorang muslim laki-laki itu hukumnya wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah orang yang telah melaksanakan khitan berarti telah menunaikan atau menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan khitan dikhawatirkan masih terdapat najis yang masih tertinggal di kemaluannya sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Orang yang tidak berkhitan sedangkan dia sudah balik, dia sudah wajib melaksanakan sholat, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Kenapa jadi sholatnya tidak sah? Karena dia masih membawa najis di ujung kemaluannya, walaupun setelah membuang air kecil dibersihkan. Nah, tetapi bagian dalam daripada ujung kemaluan tadi karena tidak dikhitan atau tidak disunat, maka di situ masih tertinggal najis. Nah, ketika seseorang membawa najis walaupun dia sudah berwudu, maka dia tetap kondisinya dalam bernajis sehingga sholatnya tidak sah. Namun orang yang sudah dikhitan pun juga harus menjaga kebersihan kemaluannya agar ibadah yang kita lakukan tidak terhalang oleh najis dan menyebabkan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi anak-anak juga yang sudah berkhitan, dia tetap wajib menjaga kebersihan kemaluannya. Artinya setelah membuang air kecil dibersihkan benar-benar dan dipastikan tidak ada air kecil yang tersisa. Pastikan semuanya sudah keluar semuanya. Nah, itu disarankan untuk berdehem 3 kali seperti itu ketika setelah kita buang air kecil. Nah, kemudian kita bersihkan. Walaupun orang itu sudah dikhitan, apalagi belum dikhitan. Nah, kalau belum dikhitan tuh hampir najis yang di ujung kemaluannya itu tidak bisa dibersihkan karena tertutup oleh kulit kemaluan yang harus dikhitan. Karena hukum berkhitan hukum berkhitan dalam Islam wajib, maka seorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf wajib baginya untuk berkhitan agar sempurna pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang masuk Islam, orang mu'alaf, dia wajib untuk dikhitan walaupun dia sudah tua. Misalnya sudah bawa bapak, mungkin sudah kai-kai baru masuk Islam. Nah, ketika dia sudah membaca syahadat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan khitan, untuk disunat walaupun sudah tua ya. Sebagaimana disebutkan alqi'anka sya'ral kufri wahdatin, artinya dalam hadis ya, hilangkan darimu rambut kekufuran yang menjadi alamat orang kafir dan berkhitanlah. Nah, itu perintah dari hadis. Orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf, itu wajib dia untuk dikhitan. Khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan khitan pada usia 80 tahun. Nabi Ibrahim sudah tua, sudah 80 tahun, baru ada perintah berkhitan dan Nabi Ibrahim langsung berkhitan.
Nabi Ibrahim berkhitan apa kemarin alatnya di bab sebelumnya sudah ya, yaitu menggunakan kampak karena masa itu mungkin jelas mungkin gak ada gunting, mungkin belum ada apa zaman sekarang orang sunat pakai laser dan lain sebagainya. Dan alat yang tradisional pada zaman Nabi Ibrahim itu adalah kampak, maka itulah yang dipakai dan tidak ada bius-biusan. Kalau sekarang dibius, di laser sehingga nggak merasakan sakit. Bahkan pagi sunat sore bisa main bola, pagi sunat sore sudah bisa beraktivitas. Kalau zaman dulu orang 2 minggu 3 minggu nggak bisa kemana-mana karena masih menahan luka bekas sunatnya. Melaksanakan khitam pada usia 80 tahun Nabi Ibrahim lah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang artinya Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berumur 80 tahun dan berkhitan dengan menggunakan kampak. Habis materinya, kemudian ada latihan. Bagian C, langsung kita ke bagian C. Usia dilaksanakannya khitan. Khitan dalam sholat mempunyai pengaruh dalam keabsahan sholat seseorang. Jika seseorang belum berkhitan dan terdapat najis yang masih terdapat di kemaluannya, maka sholatnya akan tidak sah. Dan sebaliknya jika telah dikhitan, maka hukumnya najis sudah dibersihkan lebih kecil. Oleh sebab itu khitan wajib dilakukan ketika anak laki-laki sudah mencapai usia balik. Hal itu karena ketika balik anak sudah diwajibkan untuk sholat. Adapun yang dimaksud dengan balik adalah seorang muslim telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Seorang laki-laki dikatakan usia balik dari 2 tanda sebagai berikut. Yang satu, keluar air mani atau mimpi basah. Nah, seorang laki-laki ini biasanya kalau sudah dia balik dia akan mimpi basah atau keluar air mani, maka itu ciri balik yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Sampai umur 15 tahun dia nggak ada mimpi apa-apa, biasa-biasa saja, mimpinya dikejar hantu, dikejar ular, itu aja kan. Nah, tetapi dilihat di bagian kemaluannya sudah bertumbuh bulu atau telah mencapai usia 15 tahun, maka seorang laki-laki ini sudah dikatakan balik walaupun dia belum pernah mimpi basah. Atau baru berusia 14 tahun, belum tumbuh bulu tapi sudah mimpi basah, sama juga dia sudah balik. Secara syariat tidak ada waktu usia khusus untuk melaksanakan khitan. Namun melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu mustahab atau waktu yang disunahkan. Kapan waktu disunahkan seseorang laki-laki itu disunat? Yaitu beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunah dilakukan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. 7 tahun itu biasanya anak-anak yang lulus PAUD mau masuk SD. Nah, itu bagus untuk disunat atau dikhitan. Ini anak-anak sudah kelas 4 ya, ada yang belum berkhitan. Nah, segera nih, mumpung kita belum tatap muka, belum sekolah, pas waktunya untuk berkhitan. Jangan nunggu nanti lulus SD ya, ketuaan. Waktu wajib, yang kedua waktu wajib kapan itu? Pada saat balik, yaitu seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu ia harus memenuhi semua syarat-syarat syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Syarat sah sholat. Kalau badannya membawa najis, di kemaluannya ada najis karena benar-benar sunat, tidak sah sholatnya. Maka ketika seorang itu sudah balik, hukum berkhitan bagi dia adalah wajib. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Biar mau mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai apapun, kalau belum berkhitan maka najis di ujung kemaluannya tetap masih ada. Semakin dini anak dikhitan akan semakin baik karena sebagai bentuk bersegera dalam melaksanakan kebaikan yang merupakan perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'iru ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Makin orang itu cepat untuk disunat, makin bagus. Kenapa? Karena sunat adalah perintah Allah, melaksanakan perintah Allah bersegera itu bagus. Terakhir yang D tujuan dan hikmah berkhitan.
Allah Subhanahu wa taala selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan sesuatu hal. Begitu juga dalam mensyariatkan khitan sebagai salah satu ajaran yang telah diterapkan dalam Islam. Khitan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting, sebab khitan bertujuan untuk kesehatan jasmani dan juga rohani. Selain itu, khitan juga dianggap sebagai salah satu media penyuci diri dan bukti ketundukan seseorang kepada ajaran agamanya. Mulai khitan seseorang akan sejak dini diajarkan mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan badan, terutama alat kelamin. Bagi laki-laki, khitan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya yang berkaitan dengan kotoran air kencing atau air kecil. Dari sudut pandang medis dan kesehatan, seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran, khitan mempunyai manfaat bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat bersembunyinya kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Ketika air kencing keluar melewati kulit yang menutupi alat kemaluan atau alat kelamin, endapan kotoran yang disebut sigma sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Semakin lama endapan tersebut akan semakin banyak. Bisa dibayangkan berapa lama seseorang membuang air kecilnya dalam sehari dan beberapa banyak endapan yang disimpan oleh kulit yang menutupi kemaluan dalam setahun. Oleh karena itu, bila tidak dibersihkan, endapan kotoran yang terdapat itu dapat menyebabkan infeksi pada alat kelamin. Khitan merupakan kewajiban yang harus dilakukan khususnya untuk para laki-laki, karena terdapat manfaat dan hikmah yang terkandung di dalamnya, baik dari segi kesehatan ataupun dari segi hukum Islam. Adapun manfaat atau hikmah dari pelaksanaan khitan diantaranya sebagai berikut. Banyak ya, cuma ini ada 6 disebutkan. Pertama, khitan merupakan pangkal fitrah atau syariat Islam dan syiar Islam dan syariat. Yang kedua, khitan merupakan kesempurnaan agama yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khitan itu membedakan kaum muslim dengan pengikut agama lain. Agama selain agama Islam mungkin tidak diwajibkan untuk berkhitan, hanya agama Islam saja yang mewajibkan. Jadi ini menjadi sebuah pembeda antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Yang keempat, khitan merupakan pernyataan ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesucian badan, dan yang keenam, mencegah diri dari penyakit. Habis materi kita berkhitan. Nah, tugas anak-anak silahkan nanti dikerjakan ya, yang halaman 11 latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini aja penjelasan dari Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.